Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa, kepanggih malih kalihan acara sing apik nggih kalian kawula Nia Sukma. Nah, sakmenika kula kalihan tamu ingkang siang menika rawuh nggih wonten studio TVRI Jawi Tengah. Namun nyun sewu nggih, kula niku bahasanipun bercampur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf sebanyak-banyaknya ya. Dan tema kita pada siang hari ini yaitu produk pangan fermentasi. Sakmenika sampun rawuh kalihan kawula wonten studio Insinyur Adi Sampurno MSI. Beliaunipun dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang. Nah, agem bahasa Jawi napa bahasa Indonesia nggih Bapak? Nanti saya kalau pakai bahasa Jawa kayak berasa mau ketopraan saya niki ya. Bapak, ini kan kita mau bahas masalah fermentasi. Ya. Fermentasi niku menapa? Monggo. Baik, terima kasih Mbak Nia nggih. Nggih. Kadosipun gantos nika. Hosipun. Nggih. Nggih. Masak ta nggih? Nah, niku kan dados apa istilah guyonan. Nggih. Wah, begitu Pak Adi siaran kok terus hostnya ganti baru. Nggih, gantos nggih. Nggih. Nah, ya saya bilang aja sama teman-teman sambil guyon. Ya refreshing. Nggih. Nggih Mbak Nia, terima kasih. Sami mangke bahasanya juga campur-campur gaduh-gaduh. Soalnya kan kalau bicara masalah teknik, teknologi itu kadang-kadang kalau diutarakan pakai bahasa Jawa radi kangelan. Nggih, leres. Nggih. Terus ngaten produk pangan fermentasi. Itu kan ada dua kata yang bisa dibaca atau dipisahkan dari tadi judul produk pangan fermentasi. Jadi ada kata produk pangan, ada kata fermentasi. Meskipun nek produk pangan Mbak Nia sampun mangertos. Nah, nggih. Nah, sakmenika kok wonten produk pangan fermentasi menika menapa? Terus ngaten produk pangan fermentasi menika kan suatu produk pangan karena bisa tidak produk pangan nggih. Suatu produk pangan yang diolah atau dibuat melalui proses fermentasi. Sakjatosipun produk pangan fermentasi menika sampun kathah di luar nggih, maksudnya di lingkungan kita nggih. Tapi kan betul ngertos. Nah, ngoten. Jadi ngaten produk pangan fermentasi adalah produk pangan yang dibuat atau diolah dengan proses fermentasi. Nah, apa itu proses fermentasi? Jadi proses fermentasi itu sebetulnya adalah proses alami yang melibatkan mikroorganisme. Ya. Bisa bakteri, bisa jamur atau kapang, bisa kamir. Nah, masalahipun mikroorganisme ini kan mboten ketinggal. Wonten ingkang nyebat lelembut. Karena memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus dengan mikroskop. Nah, sehingga perubahan-perubahan produk pangan fermentasi itu kita kadang-kadang nggak bisa melihat. Tahu-tahu sudah jadi. Nah, bicara produk pangan fermentasi berarti kita harus melihat atau mengikuti sejarahnya. Jadi sebetulnya sejarah produk pangan fermentasi itu sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat atau orang, tapi tidak tahu itu kalau itu adalah
produk pangan yang diolah atau terolah dengan proses fermentasi. Jadi itu sudah lama, sudah zaman kerajaan di daerah Mesir, ya, kerajaan Mesir kuno itu sudah masyarakatnya sudah kenal itu. Mereka kan memakan atau makanannya kan gandum. Jadi banyak produk-produk pangan itu yang dari gandum yang itu terolah atau diolah dengan proses fermentasi. Napa cobi? Napa mawon nggih? Tapi napa sing saking gandum? Roti tawar. Nah, roti tawar ini contohnya. Nggih, roti tawar. Itu roti tawar itu produk, salah satu contoh produk pangan fermentasi yang sudah lama dikenal. Tapi pada waktu itu nggak tahu masyarakat. Kenapa disebut roti produk pangan fermentasi? Karena adonan roti itu kan ada yang harus mengembang. Seperti roti tawar. Nek roti tawar ora mengembang, bukan istilahnya ya mengembang ya. Iya, tapi tidak membutuhkan yang besar sekali, pengembangan yang sangat besar gitu ya maksudnya. Karena kalau nggak mengembang ya nanti bantat. Iya betul. Nah, keras. Nah itu adalah produk pangan fermentasi. Contoh. Yang lain, contoh misalkan minuman beralkohol. Itu juga berfermentasi juga ya? Ya, kalau roti itu biasanya kita menyebut lelembutnya tadi, mikroorganisme atau mikrobanya itu adalah ragi roti, yeast, atau kamir. Itu. Tapi kalau minuman beralkohol bisa macam-macam, tergantung bahannya. Dari apa? Biasanya kan dibuat dari bahan-bahan yang manis. Itu dulu zaman kerajaan Mesir sudah ada. Makanya berkembang terus sampai sekarang. Nah, kalau di Indonesia, karena kita sebetulnya kan bukan pengkonsumsi gandum, sehingga dulu nggak ada yang namanya olahan roti. Tapi kalau minuman beralkohol, ya, karena banyak di wilayah-wilayah tertentu yang itu mengkonsumsi atau ada produk minuman beralkohol. Ya, misalkan ada arak, ada tuak, terus ciu di daerah Bekonang itu contohnya itu. Nah, kalau pada minuman beralkohol yang dari air manis atau gula itu mikrobanya tadi yeast atau kamir. Tapi nanti bisa beda kalau minumannya itu dari susu. Nah, contoh ini apa kira-kira? Ini apa? Susu ya? Dua-duanya susu semua? Dari susu semua. Maksudnya mohon maaf, ini susu dari sudah fermentasi. Susu hewani atau nabati ini ya? Hewani. Oh, hewani. Napa? Ini apa kira-kira? Susunya susu dari apa gitu? Bukan, maksudnya produknya apa? Susu kan, Pak. Maksudnya pripun maksudnya kalau bingung? Ini susu kan sudah difermentasi. Jadi produk tadinya misalkan susu sapi. Difermentasi itu nanti sudah berubah dia. Namanya enggak tahu itu malah saya. Ini? Yogurt. Nah, betul kan, yogurt kan ini. Ini ada asam-asamnya itu ya. Bagus buat pencernaan ya katanya ya. Ini yogurt. Sebetulnya kita karena bukan peminum susu, produk ini baru akhir-akhir ini saja. Ya kan? Dulu kan apalagi zaman saya kecil enggak ada itu, enggak kenal yogurt. Iya, betul. Yang baru. Nah, itu karena apa? Karena melihat perkembangan sekarang gitu. Perkembangan zaman. Nah, tren sekarang. Ini sama, ini produk ini adalah
susu sapi yang difermentasi menggunakan bakteri asam laktat namanya. Itu sebetulnya di alam ada, tapi kan kalau di alam yang sebutannya adalah mikroorganisme lokal itu kan kita nggak tahu itu yang memfermentasi apa, karena kalau nanti salah-salah kan malah nggak jadi yogurt. Nah, makanya biasanya untuk produk yogurt itu kita pakai yang disebut dengan bakteri asam laktat atau BAL. Oh, itu bakteri-bakteri yang seperti itu kan yang cocok untuk dikonsumsi seperti itu ya. Itu ya. bisa kita dapatkan dari apa? Nah, kalau kita bicara sekarang mau membuat ya, kalau pabrik itu kan memang dia khusus, memang istilahnya punya stok BAL itu. Tapi kalau kita kalau mau membuat yogurt bisa enggak? Ya bisa. Caranya bagaimana? Ya kita cari aja produk yogurt yang sudah jadi, maksudnya yogurt ya, itu yang tidak atau belum ditambah pakai gula, perasa dan sebagainya. Cari yang namanya yogurt plain. Contohnya ini yang botol besar itu yogurt plain. Itu tanpa rasa ya. Ya, original. Ada yang nyebut original. Nah, itu bisa kita pakai karena di dalamnya kan masih ada bakteri hidup ini. Oh, begitu. Ya, makanya kan kenapa kita kalau minum produk yogurt itu bagus karena bisa sebagai probiotik. Jadi nanti bakteri BAL-nya itu bisa menyehatkan saluran pencernaan. Nah, itu bisa kita pakai. Iya. Itu untuk istilahnya biang atau starter. Jadi nanti kalau mau membuat yogurt ya cari yang itu, yang plain. Iya. Ya, itu. Jadi kalau kita bicara minuman fermentasi dari susu itu macamnya banyak. Contoh ini misalkan yogurt. Yogurt aja karena bakterinya macam-macam itu nanti juga cita rasa, aromanya itu beda. Beda ya. Ada yang tidak terlalu asam. Karena nggak boleh nyebut merek. Iya, betul. Itu yang botolnya kecil itu loh. Iya, saya tahu itu. Nah, Iya. Itu anak kecil aja minum itu nggak masalah karena nggak terlalu asam kecuali dibanding yang ini. Oh, yang plain ini ya. Itu karena apa? Karena BAL-nya beda. Kalau yang ini itu 3 macam, ada Lactobacillus bulgaricus, ada yang Streptococcus sama Acidophilus. Itu umum. Tapi kalau yang botol kecil itu dia beda. Dia bakterinya milik sendiri. Oh. Gitu loh. Gitu ya. Jadi ada ilmuwan yang menemukan jenis bakteri itu lalu dipakai untuk membuat yang botol kecil itu. Jadi sebenarnya jenis fermentasi itu kan berarti bermacam-macam juga berarti ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Adi tadi, seperti kami atau yeast tadi, terus bakteri, jamur kapang lah, itu yang sering kita temui itu seperti tempe. Lah ini ada contoh tempe di sini, ini juga salah satu produk makanan yang difermentasi juga. Itu apa jenis fermentasinya kalau untuk tempe? Kalau tempe itu jamur. Oh. Makanya kalau kita misalkan beli tempe yang bungkus daun dibuka kan ada putih-putih. Iya, betul, betul. Itu jamur. Jadi yang memfermentasi dia jamur. Itu. Yang disebut ragi-ragi itu? Ya, makanya kalau kita menyebut ragi, hati-hati. Ragi itu kan sebetulnya isinya adalah mikroba fermentasi tadi. Oh, gitu. Jadi kalau mau buat tempe ya carinya ragi tempe. Nanti itu isinya jamur. Tapi kalau mau buat roti ya cari ragi roti atau yang biasanya disebut baker yeast. Ya, itu isinya tidak jamur, itu yeast atau kamir. Itu tadi. Jadi beda. Ya, nanti mau membuat tape ya carinya ragi
Tape. Isinya beda lagi. Beda lagi. Oh. Itu. Jadi kalau buat tempe pakai ragi tape ya nggak jadi. Oh, jadi nggak boleh sembarangan untuk fermentasi produk makanan ya. Oh, jadi ya. memang harus tepat dengan yang sesuai yang ingin dibikin. Kalau mau bikin tape juga jenisnya fermentasinya beda, tempe juga begitu seperti itu ya. Terus kalau kayak keju itu kan rasanya juga khas juga itu ya. Itu fermentasinya apa? Itu ada dua. Yang pertama adalah susu supaya dia menggumpal. Nanti kan itu terus dipadatkan. Itu pakai bakteri, jadi supaya dia menggumpal dulu padat. Nah, sebetulnya ada lagi fermentasi lanjutan, tapi biasanya itu kalau di Indonesia karena bukan pemakan keju, itu malah nggak suka. Kita sukanya kan keju yang putih. Iya, betul. Itu ori. Kalau keju kan ada keju bermacam-macam warnanya, sedikit coklat atau orange itu. Nah, itu ada yang biru, ada yang merah, ada itu ada fermentasi lanjutan. Itu istilahnya dimatangkan. Itu memang dibiarkan supaya jamur. Nah, makanya biasanya kalau keju-keju yang berwarna itu kita rasanya kita masih nggak suka. Iya, betul. Karena kita bukan pemakan itu. Iya. Gitu loh. Oke, Pak Adi, ini kan masih banyak lagi waktu untuk kita bertanya jawab mengenai fermentasi ya, babakan fermentasi. Nah, ini nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini, nggih. Oh iya. Pak Mirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Sing Api, ampun kesumpen pamirsa menawi badhe ningali acara wonten TVRI Jawi Tengah, monggo saged mirsani ngagem live streaming ya, live streamingnya melalui Facebook, Twitter, YouTube ya. Terus menawi badhe ningali acara napa mawon to ingkang wonten TVRI Jawi Tengah, monggo saged langsung follow Instagram TVRI Jawa Tengah nggih, @TVRI Jawi Tengah. Monggo langsung mawon pundhut handphonepun nggih. Sakmenika tasih kalihan Insinyur Adi Sampurno MSI nggih. Beliau niku dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang. Dan tema kita itu babakan produk pangan fermentasi. Tadi di segmen awal kita sudah membahas masalah produk-produk makanan dengan jenis fermentasi yang berbeda-beda. Seperti susu akhirnya menjadi yogurt itu dengan fermentasi yang berbeda. Begitu juga dengan roti tawar, keju, tempe, tape, dan mungkin dengan makanan-makanan yang lainnya seperti itu nggih, Pak Adi. Nah, sebenarnya kalau seperti fermentasi ini kira-kira apakah fermentasi ini memang semuanya bagus untuk kesehatan atau untuk tubuh kita? Jadi gini, kalau kita bicara bagus atau tidak, makanan apapun ya, itu kan kita harus lihat makanan ini, misalkan makanan fermentasi, itu dia terfermentasi dengan benar, betul atau tidak. Misalkan tadi mau buat tempe, raginya ragi tape, nah, atau membuat tempe jamurnya bukan jamur tempe yang dalam tanda petik aman, nah, itu nanti bisa jadi tidak aman untuk tubuh. Contoh misalkan tempe, selain produk tempe kedelai yang biasa kita makan, Mbak Nia tahu ndak ada lagi produk semacam tempe? Tahu? Bukan, yang pakai jamur, berjamur. Oh, selain tempe ya, muter sih napa? Oncom pernah? Oh, nggih. Oncom, Oncom Jawa Barat.
itu juga produk fermentasi. Hanya mungkin bahannya tidak kedelai murni ya, ada campurannya begitu. Kalau dilihat jamurnya tidak putih. Apa jamurnya? Jamurnya apa? Oranye ya, merah itu toh. Yeah. Ya, itu bisa kita lihat juga kalau janggal jagung kena hujan terus berhari-hari nanti kan tumbuh itu oranye. Atau kalau tidak nasi. Kalau kita punya nasi basi ya, dibiarkan gitu nanti tumbuh itu oranye. Nah, itu jamurnya sama dengan yang atau dipakai untuk membuat oncom. Itu oncom yang merah. Ada lagi di sana itu oncom hitam. Berarti jamurnya beda lagi. Nah, makanya itu kalau kita membuat produk itu ya harus sesuai, harus tepat gitu loh. Ya, karena kalau tidak ya bisa berbahaya. Contohnya yang sekarang nggak diproduksi karena berbahaya itu misalkan dulu ada di daerah Banyumas itu tempe bungkrek. Iya, tempe benguk. Kalau ada juga benguk Wonogiri. Enggak. Yang itu yang bahaya dan sekarang dilarang itu tempe bungkrek. Karena bahannya dari ampas kelapa itu loh. Jadi limbah kelapa yang diperas itu terus ampasnya itu dibuat menjadi tempe. Nah, bahayanya kenapa? Karena selain tumbuh jamur, dia pakai jamur kan kalau membuat tempe, itu karena masih ada kandungan minyak kelapanya itu menyebabkan ada bakteri, kalau disebut bakterinya namanya laten ya, nggak usah saya jelaskan. Pokoknya bakteri itu tumbuh, dia memproduksi senyawa yang beracun yang disebut asam bungkrek itu, sehingga kalau itu dimakan ya orangnya bisa meninggal. Nah, makanya itu sebetulnya kalau cara atau pembuatan prosesnya benar itu sebetulnya nggak timbul itu asam bungkrek itu. Tapi kan kadang-kadang penjual itu sudah tahu kalau tempe bungkreknya itu sebetulnya nggak jadi bagus, tapi karena masalah ekonomi kan tetap dijual. Nah, itu dulu berkali-kali mesti muncul itu, sekarang sudah enggak kayaknya karena memang total sudah dilarang. Kalau dulu kan berapa tahun nanti muncul lagi, itu karena makanan fermentasi khas daerah itu kadang-kadang kan ngangenke ya, sehingga kalau nggak ada terus pengen buat. Nah, itu jadi hati-hatinya itu. Tapi kalau misalkan selama itu prosesnya betul, karena kalau kita bicara banyak produk fermentasi itu kan tradisional kayak tempe, tape dan lainnya itu kan tradisional. Itu biasanya kan prosesnya dalam tanda petik kurang higienis. Padahal kalau kita bicara fermentasi itu karena yang harus tumbuh itu tertentu tadi, kan itu mestinya harus higienisnya harus diperhatikan. Tapi kalau enggak ya nanti hasilnya tidak jadi atau jadi beracun tadi. Ya kan? Nah, kita contoh sekarang mau tanya Mbak Nia. Tempe. Bukan, tape. Iya. Ada enggak produk selain tape yang juga kita temui? Sekarang banyak itu di penjual-penjual di depan Watugong itu. Oh. Apa? Ubi Cilembu. Bukan. Peyem. Nah. Peyem sama tape bukannya hampir sama ya? Nah, menurut Mbak Nia, tape ini ya sama peyem sama enggak? Serupa tapi tak sama ya? Sebenarnya. Serupanya apa? Serupanya karena dia dari bahan yang sama, yaitu ubi, singkong, bukan ubi, singkong. Kemudian ada fermentasinya juga. Itu. Iya. Singkongnya sama. Singkongnya berbeda bentuknya ya. Singkongnya biasanya beda. sana kan singkong kuning ya. Biasanya kita nyebut singkong mentega itu.
Jadi sebetulnya peyem sama tape itu sama. Hanya tadi raginya beda, karena yang satu ragi di Jawa Tengah, Jawa Timur, biasanya kalau tape yang seperti ini. Yang satu dari Jawa Barat, toh. Nah, itu kemungkinan isinya raginya mesti ada, mikrobanya ada yang beda. Tapi intinya sebetulnya sama. Karena kalau pada tape sama peyem itu fermentasinya 3 tahap. Satu awal nanti adalah jamur. Makanya kalau Anda lihat di peyem ya, itu kan kuning terus ada putih-putih toh. Iya, Nah, betul. itu jamur. Tapi nanti setelah itu gantian. Yang memfermentasi itu kamir atau yeast. Kemudian nanti terakhir itu bakteri. Nah, bedanya tape sama peyem teksturnya gimana? Teksturnya mungkin tingkat kelembutannya berbeda ya. Lebih lembut tape kalau menurut saya. Ya, maksudnya lebih lunak tape. Iya, tape ya. betul. Nah, itu karena apa? Karena pada peyem tahapan fermentasi itu enggak dibiarkan sampai bakteri. Jadi begitu jamur selesai terus dihentikan. Makanya kalau Mbak Nia lihat orang jual tape sama peyem mesti beda tempatnya. Kalau tape biasanya kan kalau yang masih di Dunak ya itu. Iya. Itu kan, tapi kalau peyem apa ada orang jual peyem di Dunak? Enggak ya. Nah, itu karena proses fermentasinya dihentikan dia. Kan itu proses fermentasi tape itu kan semi aerob, maksudnya butuh oksigen tapi enggak banyak. Itu. Nah, pada peyem begitu dia fermentasi jamur tadi selesai, dia dikeluarkan, digantung. Ya kan, kalau orang jual peyem kan digantung. Nah, itu berarti dia fermentasinya berhenti. Jadi kamirnya mungkin belum banyak berperan. Sehingga mesti rasa peyem itu manis cenderung. Iya. Tapi kalau tape ada sedikit asam. terus, jadi nanti jamur sudah manis kan, terus karena manis kamir hidup, dia memproduksi alkohol. Makanya tape mesti ada rasa alkoholnya kan. Iya, nah, terus dibiarkan terus ganti bakteri. Bakteri nanti membentuk rasa asam sama air. Makanya tape mesti ada rasa manis, alkohol, sama asam. Iya. Dan berair. Nah, jadi kalau peyem itu dibuat seperti tape, nanti hasilnya ya kayak tape. Coba kalau nggak percaya, kalau ke Jawa Barat beli peyem biasanya mesti pulang. Kenapa tidak pada waktu berangkat? Oh iya, nggak tahu itu maksudnya. Karena apa? kalau kita beli pada waktu berangkat kan terus dimasukkan kereneng loh, ditutup, masuk ke bagasi bis, anget. Itu proses fermentasinya jalan itu. Begitu nanti pulang sampai Semarang jadilah tape. Sudah nggak jadi peyem lagi. Oh gitu. Itu. Iya. Itu berarti apa yang disampaikan sama Pak Adi itu, apakah itu sudah termasuk proses fermentasi sebenarnya? Oh iya. Makanya saya bilang karena itu sebetulnya fermentasi kalau boleh dikatakan alkohol. Karena tadi saya bilang tape itu kalau diteruskan berair, airnya dipisah, itu kan sebetulnya juga minuman beralkohol. Juga. Oh begitu. Itu kalau orang Jawa bilang badek. Tuh, coba kan ada orang jual tape kan kadang-kadang bawa botol itu toh. Iya. Nah itu alkoholnya. Untuk itu. nampung alkoholnya. Baik ya. Itu karena prosesnya tadi jalan telus. Nah
itu. Jadi itu mungkin kita nggak tahu. Iya, nggak paham. Kalau Bapak nggak cerita juga saya nggak ngerti loh sebenarnya. Iya kan. Nah itu sebetulnya kan produk fermentasi tape, peyem itu kan sudah lama ada di lingkungan kita, tapi kita mungkin nggak kurang pengetahuan itu proses atau produk fermentasi. Sebenarnya kalau proses fermentasi ini sendiri yang paling rumit tuh ketika kita membuat produk pangan apa? Kalau paling rumit ya tadi ini keju. Kan jarang orang awam buat keju. Ya kan? Itu. Iya. Karena bahan bakunya memang kita belum biasa ya, tidak pengkonsumsi itu ya, dan itu memang agak rumit karena harus ada dibuat mengumpal dulu, nanti dipres, terus tadi dijamurkan dan seterusnya. Ya. Nah, sebetulnya produk susu fermentasi itu ada banyak, Mbak. Artinya selain yogurt itu ya? Selain yogurt ya, ada lagi itu yang disebut dengan kefir. Nah, itu dari susu juga ya? Kefir itu mikrobanya beda. Kalau ini kan bakteri tadi bakteri bal ya, asam laktat. Kalau kefir biasanya disebut dengan kefir green, itu campuran itu, ada kamir dan sebagainya. Maka produknya juga nanti rasanya beda. Gitu. Iya. Ya, terus ada lagi yang sejenis ya, sejenis ini contohnya yang minuman tapi bukan dari susu ya. Iya, coba ditahan dulu. Ya. Jenis minuman yang berfermentasi selain susu itu apa ya? Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama Siang Api setelah yang satu ini. Guna menjamin keberlangsungan program belajar mengajar selama pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Talk show, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kembali lagi dalam acara Sing Api, ampun kesupen kagem sedaya kemawon menawi badhe ningali acaranipun TVRI Jawi Tengah, monggo saged mirsani ngagem live streaming nggih Twitter kalihan YouTube TVRI Jawa Tengah. Monggo Twitter kalian YouTube TVRI Jawa Tengah, saged langsung di like, comment, and subscribe, sama di follow ya. Baik, saya lanjutkan lagi tema siang hari ini yaitu produk pangan fermentasi ya. Tadi Pak Adi sempat menyampaikan bahwa air susu adalah susu itu, minuman susu itu ada yang difermentasi menjadi yogurt. Ada jenis minuman lain yaitu kefir juga. Kemudian selain susu ternyata juga ada minuman yang berfermentasi. Apakah itu? Langsung saja kita kembalikan ke Pak Adi. Apa saja? Monggo. Baik, terima kasih Mbak. Ya, ini sebetulnya produk minuman fermentasi ini zaman mbah saya, bapak saya ingat itu zaman waktu kecil itu juga sudah buat.
karena produk minuman fermentasi ini bisa dimanfaatkan sebagai dalam tanda petik ya, obat herbal istilahnya kalau sekarang itu. Apa coba? Itu adalah kombucha. Jadi kombucha itu dibuat dari air teh manis. Gitu loh. Air teh manis bisa difermentasikan menjadi kombucha. Ya, kombucha. Jadi nanti di situ di air tehnya itu akan muncul di atas ya, membentuk lapisan seperti nata de coco itu loh. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu nanti lalu terus airnya itu yang dikonsumsi. Biasanya dibuat dari teh hijau. Tapi saya pernah penelitian bisa pakai teh hitam, merah dan seterusnya. Tapi mungkin khasiatnya mungkin beda ya. Kalau itu kan ke arah farmasi, jadi saya nggak meneliti. Nah, itu zaman dulu orang tua-tua kita menyebutnya jamur dipo. Jamur dipo. Dipo, ya itu sebetulnya adalah nama internasionalnya adalah kombucha. Nah sekarang ngetren lagi kombucha itu karena ada yang membuat dari sari tanaman, ya yang pokoknya yang nanti akan menghasilkan semacam kayak teh. Ya itu makanya teman saya Bu Nani kan itu teman penelitian sering itu dia mau penelitian itu. Saya bilang wah sekarang agak sulit itu cari bibit ya dalam tanda petik yang mikrobanya kombucha itu. Tuh. Nah selain kombucha juga ada yang tadi kefir. Kefir kan biasanya dari susu. Tapi ada juga di Jepang itu membuat kefir dari teh tadi, teh manis tadi, atau bahkan hanya air gula. Itu nanti rasanya enggak seperti kefir susu. Karena saya pernah buat itu rasanya kayak kalau kita minum air degan. Nah, iya betul. Jadi gitu, jadi manis tapi nggak manis kayak air gula kan. Nah itu juga kefir, tapi nanti tidak seperti susu. Kalau susu kan putih gelap gini, kalau itu karena dibuat dari air teh atau air gula ya bening. Itu juga selain kefir, yogurt, kombucha ya itu kan selama ini kan dianggap sebagai minuman kesehatan. Karena memang menurut saya secara medis mungkin sudah ada yang meneliti memang itu bagus untuk kesehatan. Ya kalau yogurt kan jelas tadi bakterinya itu untuk probiotik ya. Jadi mungkin senyawa-senyawa yang ditimbulkan dari proses fermentasi bahan-bahan itu bisa untuk kesehatan. Makanya tadi saya bilang kombucha itu sudah lama. Dulu zaman mbah bapak saya itu sudah rame dulu pernah. Nah sekarang muncul minuman-minuman herbal kesehatan, dia muncul lagi. Itu loh ya. Karena ternyata juga banyak manfaatnya ya. Untuk kesehatan apapun berarti ya, untuk mungkin imun tubuh gitu kali ya. Ya paling tidak kan untuk probiotik ya. Tapi kalau tadi yang seperti kombucha dan sebagainya mungkin karena perubahan senyawa-senyawa pada teh dan sebagainya itu mungkin itu. Ya. Lalu produk pangan apa lagi yang sekiranya juga bagus buat kesehatan selain yogurt sama kombucha tadi? Sebetulnya banyak ya, tapi mungkin karena kita sudah lama nggak memperhatikan ya. Contoh misalkan tadi nata de coco. Yeah. Kita kan ada yang menyebut sari kelapa. Itu kan karena dia dibuat dari air kelapa ya. Itu nanti kalau difermentasi kan timbul yang lapisan itu sebetulnya kan fiber itu atau
serat itu sebetulnya. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi nata de coco karena dibuat dari air kelapa itu bagus untuk yang diet. Oh. Ya kan? Kan kita makan banyak tapi makan nata de coco maksudnya. Karena serat tinggi ya. Isinya serat. Jadi nanti saluran pencernaan jadi maksudnya bagus. untuk BAB-nya kan lancar. Kita makan itu isinya serat, tidak ada gula dan yang lain, berarti kayak diet toh. Iya. Nah, itu. Nah, sebetulnya kalau kita tahu teknik pembuatan nata, itu tidak harus dari air kelapa. Pokoknya yang mengandung gula, itu bisa. Karena saya pernah buat nata itu dari kulit pisang. Kulit pisang itu mengandung gula juga ya? Iya, itu kulit pisang kita blender terus diambil airnya, itu terus dikasih bakteri nata, nanti akan terbentuk. Itu teksturnya lebih empuk itu. Jadi kalau itu natanya itu kita campur sama sirup koko pandan, itu kayak kita makan degan. Oh gitu. Nah, jadi lebih tipis memang dan lebih lunak. Itu dulu saya menyebutnya karena kalau nata dari air kelapa kan nata de coco. Iya. Ada membuat nata dari limbah kulit nanas. Berarti nata de pina. Oh. Ada yang membuat dari mangga, nata de mango. Oh gitu. Ada yang membuat dari limbah tahu. Nata de tofu. Nata de soya. Oh soya. Nah, karena dia dibuat dari kulit pisang, apa namanya? Nah, dulu saya dengan mahasiswa menjulukinya nata de kupis. Oh, karena kulit pisang. Kulit pisang jadi kupis. Kupis. Iya. Ya, jadi itu sebenarnya banyak itu produk-produk fermentasi yang bisa kita buat dalam tanda petik tidak umum. Ya kan kalau nata itu kan dari nata de coco itu. Tidak umum, semua orang bisa gitu. Bisa ya. Dan hanya sayangnya bibit natanya itu yang agak sulit. Tidak semudah yogurt. Kalau yogurt kan kita tadi bisa pakai yogurt plain. Tahu, tempe banyak yang jual. Tapi kalau itu bakteri nata itu agak sulit. Tapi sebetulnya pembuatannya mudah gitu loh. Ya, itu. Jadi produk-produk fermentasi itu banyak. Mbak Nia kalau buat pecel, iya, pakai apa? Pakai kacang, petis. Ya. Petis itu tahu nggak? Bikinnya itu gimana? Produk fermentasi. Oh, berarti petis itu bahannya dari apa dong? Dari kalau yang bagus ya itu kan biasanya dari produk ikan. Yang apa diolah ya, diambil sarinya gitu, terus yang saudaranya petis. Saudaranya petis itu adalah nggak tahu Apa? Nggak tahu apa ya. Kalau buat sambel terasi. Nah, wah itu saudaranya toh. Iya kan baunya itu sama, itu produk fermentasi. Tahu terasi itu fermentasi. Dari bahannya ikan. Bukan gitu udang loh. ya? Ya maksudnya dari ikan-ikanan ya. Itu. Ya tinggal nanti kualitasnya bagaimana kan tergantung bahannya. Kalau dia dari kulit udang, ya petisnya murah. Terasinya murah gitu. Tapi kalau dari rebon itu ya mahal. Itu produk petis, terasi dan sejenisnya itu memang merupakan produk pangan fermentasi di Asia Tenggara, karena kemana-mana kita ke Malaysia ketemu, ke Thailand ketemu, ke sini ketemu itu produk fermentasi. Jadi selama ini kan kita nggak paham. Iya, nggak paham, asal makan saja, ternyata itu bagian dari fermentasi. Lalu seandainya saya ingin membuat
makanan, produk makanan yang difermentasi. Kemudian ternyata saya salah memilih tadi bahan fermentasinya atau bibit fermentasinya. Itu bagaimana? Sebenarnya bisa merusak rasa atau memang nanti hasilnya tidak terbentuk atau bagaimana? Ya kalau menurut saya ya nggak jadi. Oh tetap nggak jadi ya? Iya. Jadi kalaupun tape nggak jadi tape tetap jadi singkong ya? Ya kan? Walaupun sebetulnya begini, contoh misalkan tempe. Biasanya kan tempe itu dari kedelai kan? Padahal sebetulnya kita buat semacam tempe itu bisa dari jenis kacang-kacangan yang lain, misalkan apa, koro, gitu. Atau pernah makan tempe dari kacang hijau? Belum. Nah, oh ada juga bisa, artinya bisa, karena prinsipnya bahwa tempe itu pokoknya dari jenis kacang-kacang tadi ya, ada koro, ada kacang hijau, ada kacang merah, tolo. Ya, itu kan intinya itu harus dilunakkan, terus kulitnya harus dibuka, terbuka paling tidak. Kenapa? Karena nanti supaya jamurnya itu bisa tumbuh masuk ke situ, sehingga tempenya padat. Kalau itu kulitnya tidak terkelupas atau dikelupas, ya nanti jadi tempe itu nanti ambrol. Nah gitu. Jadi sebetulnya bisa. Seperti tape nggak mesti harus dari singkong. Oh, jadi tape itu nggak hanya dari singkong? Iya. Dijawab setelah yang satu ini ya? Oh ya, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Sing Api akan kembali lagi setelah yang satu ini. Nggih, wangsul kemalih wonten acara Sing Api nggih. Ampun kesupen nggih pemirsa sedaya mawon menawi badhe ningali live streaming TVRI Jawi Tengah nggih. Monggo wonten YouTube kalihan Twitter ya. YouTube Twitter @TVRI Jawa Tengah. Monggo nggih. YouTube Twitter bisa dilihat di mana saja nggih. Badhe mirsani ten gini griya, ten kamar, ten kantor, ten warung, ten toko, ten pasar, saged monggo langsung mawon mirsani TVRI Jawi Tengah. Acaranipun nggih sae-sae, nggih ngoten. Langsung malih wau niku kan Pak Adi nggih, pakai bahasa Jawa lagi. Pak Adi tadi sebelum break sudah memberikan informasi bahwa tidak hanya tape aja yang maksudnya dari singkong aja ya yang bisa menjadi tape. Wonten bahan sanesipun menapa? Monggo. Mungkin ini nggak pernah ditemui ya karena nggak umum. Pisang. Oh, tape pisang, wonten nggih. Belum toh? Nanti buat intinya carilah pisang yang teksturnya keras. Ya, itu kan sebetulnya mudah, itu tinggal dikukus sebentar terus kasih ragi, sudah prosesnya seperti tape biasa. Ya, kemudian pokoknya bahan-bahan yang sebetulnya itu mengandung pati atau karbohidrat itu seperti singkong. Jadi bisa aja mau buat dari ubi. Tape ubi. Nggih saya masuk akal saya tape ubi nggih. Menawi tape pisang nggih lebih mireng niki kula. Gitu. Terus apa itu pakai ya pokoknya bahan-bahan yang seperti itulah. Ya, yang bahkan saya pernah membaca itu membuat tape dari jali. Mungkin nggak tahu ya. Mboten niku, napa sejenis napa niku jali? Yang biasanya dibuat untuk kalung itu loh. Jali-jali. Oh, nah, itu.
Itu ada dari, ya pokoknya seperti itu kan sudah terbiasa ada tape dari ketan, you know? Tape ketan niku. Ya, pokoknya seperti itu. Beras mungkin bisa, ya. Hanya mungkin kita karena nggak biasa. Sekarang itu kan orang carinya produk makanan yang aneh-aneh. Itu bisa dieksplor, ya seperti itu. Jadi seperti tadi ada tempe dari kedelai sudah biasa, dari kacang hijau belum. Wah enak. Karena saya dulu pernah sudah dengan mahasiswa praktek-praktek itu membuat tempe dari banyak kacang-kacangan itu. Ya seperti tadi membuat nata dari banyak bahan itu. Ya, jadi ya itu tadi kita hanya sudah biasa mengkonsumsi, sudah biasa makan tapi nggak tahu, gitu ya. Seperti brem, taunya brem itu minuman brem Bali. Pernah sudah? Saya kalau niku maem brem sing ini ku lho, napa namanya batangan brem niku lho. Kue. Nggih. Itu kan kalau brem kue itu kan sebetulnya olahan dari tape itu. Tape singkong. Singkong nggih. Dibuat, artinya dibuat dari apa? Padatannya ya. Tapi kalau kita ke Bali, dia membuat minuman brem itu dari tape ketan. Itu. Jadi yang diambil dia adalah cairannya. Fermentasi itu saya pernah baca bahwa brem Bali itu ada yang dia disimpan, jadi seperti di model seperti di luar negeri disimpan kayak nyimpan anggur wine itu ya. Itu sampai berturun temurun itu sampai sekian ratus tahun itu di Bali itu ada yang masih punya. Itu artinya apa? Bahwa proses fermentasinya tidak dihentikan, jadi masih berjalan terus. Itu jadi nanti anggurnya atau bremnya itu akan terbentuk cita rasa yang dalam tanda petik mantap. Gitu. Itu. Tapi kan tidak bisa semuanya dibuat seperti itu, artinya dibuat proses fermentasi terus. Contohnya misalkan ini, dia kalau kita biarkan seperti ini, misalnya kita biarkan di udara terbuka, tidak di dalam kulkas ya yang dingin, itu nanti fermentasinya jalan terus. Nanti akhirnya yogurtnya asam banget. Jadi semakin asam. Iya. Itu karena ini mikrobanya masih hidup. Tapi ada memang yogurt yang sudah dipasteurisasi sehingga diletakkan dimanapun dia berhenti, sudah nggak ada fermentasi. Tapi kebanyakan untuk probiotik kan harus masih hidup, karena kalau mikrobanya sudah mati ya untuk apa diminum di perut kan. Tapi kan kalau saya ini kita minum produk-produk yang fermentasi, susu yang fermentasi itu kan kadang sudah masuk kulkas. Berarti itu mikrobanya mati dong kalau udah sih. Kalau di kulkas itu dia tidur. Tidur. Ketika dikeluarkan lagi nanti dia terus diminum di perut, nanti dia hidup lagi. Kok bisa keren gitu ya? Makanya itu kalau nyimpen produk-produk susu fermentasi yang mau dijadikan probiotik ya jangan dibiarkan di luar, harus ditidurkan di dalam kulkas. Dia dingin kan tidur dorman istilahnya ya. Itu nanti kalau diminum dia hidup lagi, karena probiotik itu kan yang diambil kan mikrobanya yang bagus. Contoh misalnya tempe, apa manfaat makan tempe? Selain mengenyangkan, mungkin katanya karena kandungannya ada kedelainya niku, statusnya sehat buat kesehatan, buat tubuh. Ya, selain nikmat ya. Nah itu sebetulnya tempe itu karena tadi mikrobanya itu macam-macam, ada jamur,
itu kan dia juga ada yang tumbuh jamur yang bisa membentuk antibiotik. Nah, makanya tempe kalau kita ke rumah sakit ya, kita punya anak diare, nanti habis dari rumah sakit itu dikasih catatan, dikasih bubur tempe. Nah, itu kenapa? Karena tadi ada antibiotiknya sehingga saya baru nggak tahu toh. Makanya itu dibiasakan, nggak dikasih mentah, ya, karena nanti ada kandungan yang juga merugikan kalau dia masih aktif. Makanya dikukus paling tidak, lalu ditem. Oh gitu, sebenarnya banyak manfaat fermentasi dari semua produk makanan ya. Iya. Tempe itu produk fermentasi asli Indonesia. Jadi kita harus bangga. Iya. Ya, jadi kalau istilah bangsa tempe itu kan jelek. Ngomong tempe bagus kok. Iya betul. Gitu loh, untuk kesehatan iya, untuk nutrisi iya, untuk rasa iya. Nah, makanya kita mengeksplor ini murah meriah tapi bermanfaat. Iya. Gitu loh. Pak Adi, pengalaman yang ada di kampus nggih sareng kalihan mahasiswa ngoten nika, fermentasi menapa ingkang sampun didamel. Dadosipun mungkin menapa mawon to produk makanan ingkang pun difermentasi namung dereng enten pasaran. Nah, tadi saya sudah cerita sama Pak Kus, nyinggung. Saya sama Bu Nani, kebetulan kan itu satu kelompok dosen ya. Itu sudah lama itu meneliti yogurt. Tapi yogurtnya tidak dari susu sapi. Yogurtnya dari susu kambing. Nah, karena susu kambing itu sekarang kan mulai ngetren. Iya, betul. Dan menurut para pakar ahli gizi dia lebih bagus daripada susu sapi. Nah, tapi repotnya susunya baunya perengus. Oh iya, kayak kambingnya itu kan. Makanya kita buat yogurt, ternyata masih muncul. Nah, bagaimana caranya supaya itu berkurang? Ya, lalu kita penelitian, kasih gula Jawa, pernah gula merah itu macam-macam diteliti, kasih pisang, macam-macam pisang, kasih pisang yang ada aromanya. Nah, itu berharap supaya perengusnya jadi kurang. Sekarang saya dengan Bu Nani dengan mahasiswa masih penelitian yogurt susu kambing dikasih nangka sama cempeda, supaya aroma perengusnya tertutupi. Nah, gitu loh. Jadi itu yang perkembangan terakhir. Wah, nanti semoga bisa mengembangkan lagi penelitian Ya, kita berharap begitu sama teman-teman, itu biasanya begitu. Iya, syukur-syukur bisa mengeluarkan produk baru yang memang belum pernah ditemukan di pasaran dan menjadi viral. Ngoten nggih. Amin. Matur suwun sanget Pak Adi sampun kersa rawuh wonten studio TVRI Jawi Tengah nggih. Mugi-mugi saged kepanggih kemalih malih nggih. Pemirsa, semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi ya, seperti membuat produk makanan berfermentasi itu jangan lupa, pokoknya pilih bibit fermentasi yang sesuai dengan produk pangan yang ingin dibuat ya. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat kagem sedaya mawon. Matur suwun, kula Nia Sukma pamit nggih. Nanti kepanggih malih wonten sing apik di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.